Dia tuh kepoin hal positif atau kepoin hal negatif dari kamu. Tetap intinya dia kepo karena dia peduli padamu. Oke. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang masih terus kepoin kamu untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di bulan Desember 2023 ya guys. Ada seseorang yang saat ini masih terus kepoin kamu guys. Menurutmu dia udah gak kepoin kamu lagi ya, tapi ternyata masih kepoin. Kenapa dia kepo sama kamu? Karena dia menganggap dirimu penting ya. Terlepas keponya itu positif atau negatif, dia tuh kepoin hal positif atau kepoin hal negatif dari kamu. Tetap intinya dia kepo karena dia peduli padamu. Oke. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu guys, supaya kita bisa lihat keadaan dia atau kabar dia ya, yang suka intip-intip atau stalking atau diam-diam cari informasi tentang dirimu di bulan Desember 2023 ini. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate ya guys dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan terlalu dipikirin, itu hal yang biasa. Dan karena ini masuk dalam kategori mini video yang durasinya singkat-singkat saja, jadi aku tidak akan keluarkan kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya guys. Tapi aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Oke, terima kasih. Kita langsung mulai dari deck oracle dulu tentunya. Satu kartu saja dari sini. Halo. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia yang masih terus kepoin kamu. Kepo, kepo, kepo. Halo kepo. Ya. Funny. Agak-agak lucu. No. Ada jawaban no di sini. Ya Funny ini orang kepo sama kamu, tapi kayak ada rejection ya guys. No ini kayak negatif aku lihat di sini. Jadi yang dia cari tentang kamu itu adalah hal-hal yang tidak baik mengenai dirimu. Dia nggak suka kalau yang dia kepoin itu adalah kabar baik ya. Let's say dia kepoin kerjaan kamu dan kemudian kamu upload gitu status Instagram kamu itu dapat pujian dari bos atau memenangkan sebuah award di dalam pekerjaanmu, atau kamu bikin begini status, astaga akhirnya gue jadi naik pangkat juga gitu. Itu bikin dia nggak senang. Hal positif dari kamu bikin dia nggak senang. Jadi kayak ada denial atau nggak mungkin lu begitu, kayaknya nggak gitu deh lu. Salah deh ya, begitu. Ini pasti ada yang salah deh ini gitu. Setiap kali ada hal baik dari yang terjadi padamu, dia seperti reject atau menolak, tapi diam-diam guys. Gak suka ngelihat yang baik mengenai kamu. Jadi tujuan kekepoan dia ini adalah memastikan keadaan kamu tidak baik. Apa yang kamu lakukan guys sampai ada orang yang berbuat seperti itu padamu? Bodoh amat, bilang aja gitu. Bodoh amat, apapun yang aku lakukan itu bukan urusanku ya. Ya gak sih? Dia kalau berpikiran negatif ke kamu atau kayak menginginkan ada yang negatif terjadi padamu, kan itu urusan dia guys, itu pikiran dia. Itu gak ada kaitannya sama kamu. Oke, terlepas apapun yang terjadi di masa lalu ya. But no, ini aku lihat seperti rejection atau denial. Dan ini keponya brutal ya guys. Dia selalu saja bisa cari alasan untuk melihat apapun yang terjadi pada dirimu sebagai sebuah situasi yang menyedihkan, misery. Kok aku gak suka ya tiba-tiba sama dia? Oke, mari kita lihat kartu besarnya seperti apa. Five of Swords. Aku pandil zodiac sign terus to Pisces.
Kabar dia yang masih terus kepoin kamu. Aku akan ambil 3 kartu dari sisi dia dan 1 kartu dari sisi kamu ya guys. 1 Magician, the Four of Wands, the World. Di bawahnya the Knight of Swords. Ini dari sisi kamu ya. Ini kayak kesannya persaingan deh ya. Tapi ada Four of Wands, ini juga cerita tentang romance. Kayak ada 2 orang yang menjalin relationship atau komitmen tapi bersaing guys. Aneh gak sih? Ada loh yang begitu ya. Misalnya dua-duanya sama-sama bankir guys, pekerja bank ya, atau misalnya analis di sebuah bank tertentu. Dan kemudian itu kan 2 company yang berbeda. Bersatunya kalian itu mungkin gara-gara kalian ngerasa sense of belonging sebagai sesama bankir. Kita tuh cocok dong kalau kita in relationship. Kamu analis di bank ini, aku analis di bank ini, begitu. Tapi sebenarnya selama kalian menjalani relationship selalu bentuknya persaingan. Kalau kamu mengatakan sesuatu tentang pekerjaan, dia pasti selalu punya cara untuk komplain atau menyalahkan kamu, dan vice versa. The Four of Wands ini 4 tongga ini kelihatan seperti bertolak belakang. Oke. Beberapa di antara kalian mungkin masih bersama saat ini. Ciri-cirinya adalah kalau kalian masih bersama saat ini, berantem terus. Dan hal yang kalian berantemkan itu ada kaitannya dengan kompetisi, dengan persaingan. Jadi bukan hal-hal tentang you don't care about me, you don't love me, you don't give time for me, bukan begitu. Tapi yang kalian berantemkan itu adalah hal-hal yang akan membuat perselisihan paham atau pendapat. Entah kenapa aku ngerasa dua-duanya sama-sama jago guys ya. Sama-sama keren, sama-sama oke. Tapi ya karena The World datang di kartu dari sisi dia, konflik yang terjadi ini akan segera berakhir. Konflik yang nggak udah-udahnya terjadi di antara kalian berdua ini akan segera berakhir. Karena urusan di antara kalian berdua sudah berakhir atau akan segera berakhir. Kalian tuh kayak musuh guys yang bersatu entah kenapa. Kalian itu seperti rival, tidak berada di frekuensi yang sama, tapi kalian selalu menganggap diri kalian itu cocok untuk in relationship. Sebenarnya enggak. Yang membuat kalian terlihat cocok in relationship adalah atribut dunia yang melekat pada kalian. Aku S3 dari Australia, kamu S3 juga dari Australia. We should be in relationship. Kita bisa cocok kali ngomongin tentang Australia walaupun universitasnya berbeda misalnya begitu guys. Tapi setiap kali kalian ngomong gak pernah bisa cocok. Selalu saja selisih pendapat, selalu saja berantem, selalu saja bertolak belakang. Tapi karena atribut dunia sebagai sesama PhD atau dokter lulusan dari Australia misalnya begitu, orang akan lihat kita ini oke banget. Kalau in relationship sebenarnya nggak ada kecocokan sama sekali. Makanya tadi aku bilang persaingan ini yang membuat orang yang sedang kamu fokuskan ini atau yang kepoin kamu ini selalu saja mencoba untuk mencari sisi lemahmu, selalu saja mencoba untuk mencari hal-hal lemah, hal-hal yang bikin dia senang, yang tidak baik tentangmu atau yang negatif tentangmu yang akan bikin dia senang. Dan kamu juga melakukan hal yang sama. Agak lucu ya guys. Itulah unik-uniknya manusia di dunia ini. I don't see love. Aku gak ngeliat ada orang yang sedang jatuh cinta saat ini, karena itu akan beda. Karena kalau orang yang sedang jatuh cinta itu akan mengalah ya. Kalau misalnya yang pasangan yang satu lagi tuh kayak agak egois banget, pengen selalu menang, dia tuh bisa akan mencoba untuk mengalah. Ini nggak, sama-sama powerful. Aku lihat dua-duanya bertolak belakang. Dan yang paling gak enaknya guys, ini orang senang kalau kamu dalam masalah, ini senang kalau kamu jatuh, karena rival ya. Ini sebenarnya adalah persaingan atau kompetisi, bukan cerita romance, bukan cerita relationship yang ada bau romantismenya. No. Kalian malah saling menjatuhkan, saling menunggu kejatuhan masing-masing. Dan ini pasti bikin kamu selalu kesal, karena energi kamu itu the Knight of Swords. Sebentar lagi guys, mungkin hari ini atau beberapa hari ke depan kamu akan menemukan satu topik lagi untuk berantem dengan dia atau berkonflik dengan dia. Dan ini aku rasa akan besar, yang membuat The World datang.
Kalau nanti ada cerita tentang rekonsiliasi atau berbaikan kembali gara-gara atribut dunia tadi, yang katanya kamu adalah S3 dari Australia dan dia S3 dari Australia yang seharusnya bersama-sama, just say no katanya. Halo, crosswatcher, just say no. Karena kamu sendiri yang merasakan seperti apa menjalin hubungan dengan ini orang. Oke, dan kamu yang tahu apakah ini membuat hatimu tenang, membuat hatimu nyaman, atau justru malah selalu bikin panas keadaan. The World muncul dari sisinya dia, guys, dan itu berpengaruh ke kamu. Aku lihat di sini. It's over between the two of you kalau masih dipaksa-paksain juga untuk tetap bersama, berrekonsiliasi, hanya gara-gara dunia ini melihat kalian itu sepadan atau kayak the best couple in the world. Yang menjalani mah kalian, bukan dunia, bukan orang lain ya. Silakan ditentukan kedepannya akan bagaimana. Karena dua orang yang berkompetisi dan pengen saling menjatuhkan, senang melihat kegagalan satu sama lain. There's no way on hell kalian akan bisa memahami satu sama lain. Karena ketika yang satu nangis, yang satunya ketawa. Oke, itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars. Di readingan kabar dia yang masih terus kepoin kamu bulan Desember 2023 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.